Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa lagi di dalam kesempatan ini dengan membahas, kita akan berusaha untuk naik menjadi dari seorang mukhlis menjadi seorang mukhlas. Apa yang dimaksud mukhlis? Dari akar kata khalasa yakhlisu mukhlison, biasa kita terjemahkan sebagai orang yang ikhlas. Nah, mukhlis ya orang yang menjalani hidupnya dengan penuh ketulusan, keikhlasan lillahi ta'ala. Tapi di atas ikhlas itu nanti kita masih akan ada suatu tingkatan yang disebut dengan mukhlas. Ya, mukhlas ini penjelasannya nanti kita akan jelaskan setelah kita membahas beberapa peristiwa-peristiwa yang terkait dengan keikhlasan ini sendiri. Saya ingin berikan satu contoh dalam sebuah hadis Nabi begini. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada para malaikat, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 itu ada wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat rencananya untuk menciptakan pendatang baru yang namanya manusia. Malaikat pada waktu itu bertanya, kenapa engkau akan menciptakan manusia? Bukankah nanti manusia itu akan menyebabkan kerusakan alam? Dan bukankah manusia nanti itu juga akan melakukan pertumpahan darah satu sama lain? Wa nahnu nusabbihu bihamdik, bukankah kami yang selama ini yang selalu beribadah dan bertasbih kepadamu? Qala, Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Nah, sebetulnya kalau kita menyimak secara unsur balaghahnya ya di dalam ayat ini, itu adanya huruf takkid inna di situ, itu sebetulnya bisa kita maknai sebagai tensi Allah yang agak naik di situ. Kenapa? Karena ketika Allah berdialog dengan malaikat dan ketika malaikat menyampaikan pendapatnya, Allah belum apa-apa. Manusia nanti itu akan menjadi sumber malapetaka, pertumpahan darah, kemudian juga kerusakan alam. Sampai di situ gak ada masalah. Dan memang prediksi malaikat itu terbuktikan. Ya, kerusakan alam tercipta karena manusia, tangan-tangan jahilnya. Terjadi pertumpahan darah antara satu sama lain. Itu tercipta juga. Tapi bukan itu yang membuat Allah itu agak sedikit, ya katakanlah tanda kutip, tersinggung kepada para malaikat. Yang membuat Allah menyambung langsung statementnya dengan jawaban malaikat itu ialah ucapan malaikat yang mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Bukankah kami yang selama ini yang mengkuduskan engkau dan menyembah engkau? Jadi seolah-olah malaikat menyampaikan kepada Allah, aku kan selama ini beribadah kepada kamu. Jadi ada unsur al-alin, ya. Jadi mengangkat dirinya itu lebih hebat daripada manusia itu sendiri. Itu yang Allah gak suka. Ya, jadi di situ ada persoalan keikhlasan sebetulnya yang kita akan bahas. Nah, atas dasar itulah juga muncul dalam hadis. Ya. Pertanyaan lain dari hadis itu, ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan manusia? Ya. Dan menempatkannya di bumi. Bukankah bumi ini kan goncang sedahsyat-dahsyatnya? Nggak mungkin manusia bisa hidup di alam raya yang goncangannya seperti ini. Ya. Nggak tahu berapa ribu skala Richter. Coba bayangkan Aceh 7,5 skala Richter saja. Atau berapa ya? Enggak sampai 10, katakanlah 10 skala Richter. Itu langsung lulu lantak itu Aceh dan sekitarnya.
Apalagi kalau sampai ratusan bahkan ribuan skala Richter. Bagaimana mungkin manusia yang lemah itu secara fisik bisa menghuni ini? Lalu apa yang terjadi? Allah menciptakan gunung, lalu dipasang gunung ini tuh di sudut-sudut bumi. Maka langsung goncangan bola dunia itu berhenti. Langsung diam bola dunia itu. Takjublah para malaikat. Masya Allah. Ya Allah, alangkah dahsyatnya gunung ini mampu membuat goncangan bumi ini berhenti. Ya Allah, masih ada nggak lebih hebat daripada gunung? Kata Allah, masih ada. Yaitu nanti kamu akan melihat apa yang disebut besi. Besi itu nanti mampu meratakan gunung. Nah, para pemirsa, kita kan juga bisa melihat banyak yang kita lihat tadinya gunung sekarang rata. Coba yang pernah ke Mekah, kalau kita dari perbatasan itu kan ada gunung yang melindungi Ka'bah di situ. Menara yang tinggi itu sekarang sudah bisa kelihatan. Kenapa? Karena gunung yang menghalangi pemandangan untuk melihat menara Ka'bah itu sekarang sudah sudah diratakan dengan tanah. Banyak gunung yang di sekitar Jawa Barat itu sekarang dipakai untuk menimbun Tanjung Priok itu. Nah, sekarang sudah rata dengan tanah. Jadi banyak yang tadinya bukit menjadi rata dengan tanah. Begitu hebatnya besi itu. Nah, jadi para pemirsa, kita lanjutkan hadis ini menarik sekali setelah pesan berikut ini.